Halo rekan-rekan 5 TV, berjumpa lagi dalam 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Dea Skar Aru. Pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengakibatkan bencana alam di beberapa wilayah. BMKG pun merilis press release kedua terkait waspada cuaca ekstrim pada Selasa, 22 September 2020. Sebelumnya, pada tanggal 7 September 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui situs web resminya merilis peringatan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap cuaca ekstrim yang sedang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Menyusul press release tersebut, kemudian pada tanggal 22 September, BMKG kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tetap terus meningkatkan kewaspadaannya. Hal tersebut dikarenakan cuaca ekstrim yang disebabkan oleh periode peralihan ini sudah mulai mengakibatkan bencana alam di beberapa wilayah Indonesia, seperti banjir bandang yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat yang berdampak akibat hujan dengan intensitas lebat, fenomena hujan es di wilayah Bogor dan Cimahi, serta angin puting beliung di Cirebon. Selain itu, BMKG memperkirakan jika cuaca ekstrim yang sedang terjadi saat ini juga masih akan terus terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Jadi kondisi cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi atau diperkirakan beberapa pekan ke depan seperti halnya angin kencang, kemudian hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan kilat maupun petir, kemudian juga angin puting beliung, hujan es, itu memang masih akan terjadi karena saat ini kita masih dalam musim pancaroba atau masa peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Sementara itu diperkirakan sendiri musim hujan baru akan terjadi di akhir Oktober ini hingga November nanti. Jadi kondisi cuaca ekstrim seperti halnya hujan dengan intensitas lebat, disertai dengan petir, kemudian hujan es ataupun angin kencang, angin puting beliung yang akhir-akhir ini terjadi maupun beberapa minggu ke depan diperkirakan terjadi, itu memberikan dampak lanjutan seperti halnya tanah longsor, kemudian banjir, genangan, juga banjir bandang ataupun jalanan yang licin dan juga pohon tumbang. Nah, karena itu kami dari BMKG menghimbau masyarakat sekalian untuk senantiasa waspada dan juga berhati-hati dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, salah satunya yaitu masyarakat dapat melihat informasi mengenai cuaca terkini dengan mengakses situs BMKG atau mengunduh aplikasi BMKG. Serta dikarenakan saat ini juga Indonesia masih berada di masa pandemi COVID-19, BMKG menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan tubuh dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu pengurus Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia mengatakan jika dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, di dalam analisis pandangan ilmu geografi dapat dilakukan dengan melihat 3 pendekatan. Saat ini kita masih berada di musim pancaroba atau musim peralihan di mana cuaca mudah berubah. Seperti halnya ketika panas kemudian tiba-tiba hujan ataupun sebaliknya. Yang mana itu dapat mempengaruhi imunitas kita. Karena itu kami menghimbau masyarakat sekalian untuk tetap senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi banyak air mineral dan juga multivitamin. Dan tentu saja karena saat ini masih pandemi, kami menghimbau masyarakat sekalian untuk tetap senantiasa menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Hal tersebut tentang cuaca ekstrim pun juga bisa dilihat dari 3 pendekatan tersebut. Yang pertama kan yang tadi tak sebutin ada spasial atau keruangan. Nah, kita mulai memahami konteks spasialnya, spasial daerah kita tuh seperti apa sih secara keruangan di wilayah kita, terutama di Indonesia. Itu kan kita kadang panas terus panas juga, terus hujan ya hujan, tapi kadang mulai dari meningkatnya gas rumah kaca sama sama CO2 itu seakan-akan membuat cuaca juga nggak nentu. Itu bisa dilihat dari spasialnya, jadi dilihat dari keruangannya. Mungkin itu kalau dilihat mungkin itu kalau pandanganku tentang di keruangannya. Terus lanjut lagi ke ekologi, di mana
pendekatan ekologi itu bisa dilihat dari ekologi sendiri kan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan ya. Nah, sebenarnya itu kedua itu balance, gimana kita itu sebagai manusia memperlakukan alam. Nah, kita mau menjaga atau enggak. Dalam artian menjaga itu bisa meminimalisir cuaca ekstrim juga. Kita bahkan bisa menebak cuaca esok hari dalam prediksi geografi itu juga bisa. Nah, untuk ekologi sendiri itu seperti itu dari pandanganku melibatkan cuaca. Terus yang terakhir itu ada kompleks wilayah. Nah, kompleks wilayah ini sebenarnya perpaduan antara spasial sama ekologinya, di mana kita bisa melihat wilayah sekitar kita, yang mana itu bisa dijadikan acuan kita dalam mewaspadai cuaca-cuaca ekstrim di esok hari, seperti itu istilahnya. Baiklah pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga berita tadi dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya Dea Askar Arum, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. 5TV, be kreatif.